Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas Bahasa Jepang level pemula. Hari ini kita masuk pertemuan ke-32 ya, Minasang. Nah, di pertemuan 32 ini kita akan belajar penggunaan partikel ni dan partikel o sebagai penanda tempat ya, Minasang. Jadi, kapan harus menggunakan partikel ni, kapan harus menggunakan partikel o? Langsung aja kita masuk ke pembahasan ya, Minasang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ada beberapa kosakata yang akan saya pakai di materi hari ini ya, Minasang. Silahkan kalian screenshot, kalian catat ya, Minasang. Atau kalian juga bisa pause video ini, kalian pahami dulu kosakatanya ya, Minasang. Karena sebagian besar materi hari ini akan saya ambil dari kosakata berikut ini ya. Oke, nah kalau sudah, kita langsung aja masuk ke pembahasan utama ya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas partikel ni sebagai penanda tempat ya, Minasang. Nah, sebelumnya kita udah belajar partikel ni sebagai penanda tempat, di mana dia menunjukkan keberadaan pelaku. Nah, untuk yang sekarang, partikel ni sebagai penanda tempat akan digunakan apabila kata kerja yang digunakan di sini yaitu kata kerja yang menyatakan ada kesan di mana pelaku bergerak menuju ke tempat. Maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti kata kerja berikut, Minasang. Hairimas yang artinya masuk. Nah, masuk kan pelaku menuju ke tempat. Contohnya masuk ke kamar. Jadi, pelaku subjek menuju kamar, mendekati kamar, kayak gitu ya. Norimas naik bus, naik mobil, sama. Jadi, kita mendekati mobilnya. Noborimas mendaki atau memanjat nanti. Suarimas duduk. Tachimas berdiri, tsukimas tiba. Jadi semua kata kerja yang di sini itu menyatakan atau mengindikasikan pelaku mendekati tempat dan pada akhirnya berada di tempat itu. Jadi pada akhirnya partikel ni itu sebenarnya menunjukkan bahwa nanti si subjek atau si pelaku berada di tempat. Seperti itu. Jadi menekankan keberadaan nanti Minasang. Pada akhirnya ada di sini, ada di tempat. Seperti itu ya. Nah, apabila kata kerjanya menyatakan atau mengindikasikan pelaku atau subjek mendekati tempat, wajib kalian menggunakan partikel ni untuk penanda tempat. Tidak cocok untuk memakai partikel D maupun partikel E nanti di konteks ini ya, Minasang. Langsung aja kita ke contoh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, isu ni suarimas. Nah, suarimas kan tadi duduk ya, Minasang. Karena dia duduk, pelaku atau subjek menuju kursinya, isu kursi, sehingga partikel yang digunakan harus partikel ni. Bisa diartikan duduk di kursi. Seperti itu. Contoh yang kedua, dozo heya ni haite kudasai. Nah, di sini saya gabungin sama pola kudasai. Haite itu dari kata hairimas yang artinya masuk. Dozo silahkan, heya itu kamar. Karena di sini saya pakainya masuk, jadi heya atau kamar, penanda partikelnya pakai partikel ni ya, Minasang. Karena pelaku menuju kamar, mendekati kamar. Bisa diartikan, silahkan masuk ke kamar. Seperti itu ya. Tolong diingat ya, Minasang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar lawan dari partikel ni tadi, yaitu partikel O ya, Minasang. Jadi tempat plus partikel O. Nah, partikel O di sini itu bukan penanda objek nanti, Minasang ya. Tolong diingat. Jadi dia itu penanda tempat khusus untuk kata kerja yang menyatakan atau mengindikasikan pelaku meninggalkan tempat, menjauhi tempat. Nah, tadi kan mendekati tempat nih. Sekarang pelakunya menjauhi tempat, meninggalkan tempat. Contohnya apa saja? Lawan kata yang tadi ya, Minasang. Masuk lawannya keluar, demas. Naik kendaraan tadi lawannya turun ya, Minasang, turun kendaraan, yaitu orimas. Sotsugyo-shimas, lulus. Lulus dari universitas, sekolah, itu juga mengindikasikan kita meninggalkan instansi. Karena sudah tamat ya, jadi pakainya partikel O. Seperti itu ya, Minasang. Jadi untuk yang partikel O lebih sedikit dari yang partikel ni tadi ya, Minasang. Seperti itu. Saya ingatkan kembali ya, Minasang. Jadi apabila kata kerja yang digunakan di sini itu mengindikasikan pelaku meninggalkan tempat seperti keluar, turun, lulus, dan sebagainya. Ingat
partikel penanda tempatnya harus menggunakan partikel o. Seperti itu ya, minasang. Langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, basu o orimas. Nah, orimas itu artinya turun ya, turun untuk kendaraan nanti. Basu itu bus, karena di sini pakainya orimas, turun dari kendaraan, kita menjauh dari kendaraan ya minasang, meninggalkan busnya. Sehingga partikel yang digunakan harus menggunakan partikel o. Bisa diartikan turun dari bus. Contoh yang kedua, kyonen daigaku o sotsugyo shimashita. Nah, karena kyonen tahun lalu, jadi pakainya bentuk lampau. Sotsugyo shimashita. Sotsugyo shimasu itu artinya lulus ya, minasang. Jadi partikel tempatnya juga pakai o. Daigaku o. Bisa diartikan tahun lalu lulus dari universitas. Seperti itu ya, minasang. Tolong diingat ya. Jadi, kalau kita mendekati tempat, pakai ni. Kalau kita meninggalkan tempat, pakai o. Jadi, pemahamannya seperti itu ya, minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke partikel ni lagi, minasang. Jadi ini spesial partikel ni lagi ya. Nah, polanya seperti apa? Jadi tempat plus partikel ni, objek plus kata kerja. Nah, tadi pada pola partikel ni yang pertama itu kata kerja yang dipakai adalah kata kerja intransitif, nggak ada objeknya. Sekarang di sini yang digunakan adalah kata kerja aksi yang bisa ditambahin objek, minasang. Contoh kata kerjanya itu apa saja? Jadi, kata kerja yang apabila kita melakukan tindakan tersebut, maka akan meninggalkan hasil di tempat tersebut, berupa objeknya berada nanti di tempat tersebut, minasang. Contoh kata kerjanya itu apa? Jadi, seperti yang di kosakata tadi, minasang. Iremas yang artinya memasukkan, kakimas menulis, okimas menaruh, tomemas menghentikan, hakobimas mengangkut atau membawa, dan sebagainya. Ada banyak lagi nanti ya, minasang. Ini sebagai perwakilannya saja. Nah, saya tekankan lagi ya, minasang. Jadi apabila kita melakukan aksi-aksi seperti yang saya bilang tadi, menulis, menaruh, maka itu mengindikasikan kita melakukan tindakan di mana tindakan tersebut meninggalkan hasil di tempat. Nah, hasil yang dimaksud itu apa? Maksudnya, objek dari tindakan yang tadi, contoh menaruh buku. Nah, bukunya itu kita tinggalkan di tempat, minasang. Contoh kita naruh buku di meja. Jadi bukunya kita taruh di meja. Kita tinggalkan bukunya di meja. Seperti itu. Nah, apabila situasinya seperti itu, tolong diingat ya, minasang. Partikel penanda tempatnya juga harus menggunakan partikel ni. Tidak bisa pakai de di sini nanti. Seperti itu. Tolong diingat ya. Oke, langsung aja ke contoh ya, biar makin ngerti ya, minasang. Oke, contoh yang pertama. Koko ni namae o kaite kudasai. Nah, kaite kudasai dari kata kakimas. Oke. Koko ni, koko itu di sini, nama itu nama, kakimas, kaite kudasai, itu artinya tolong tulis. Nah, kegiatan menulis ini itu akan meninggalkan hasil, minasang. Maksudnya gimana? Nama yang kita tulis akan ditinggalkan di sini. Oke, karena koko itu kan di sini ya, minasang. Karena kita tinggalin di sini tulisan namanya, di sininya harus pakai partikel ni. Kokonya itu harus ditandai dengan partikel ni. Tolong diingat baik-baik ya, minasang, karena pola ini sering dilupakan soalnya ya, minasang. Jadi tolong diingat baik-baik ya. Bisa diartikan, tolong tulis namamu di sini. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, eki no mae ni kuruma o tomete wa ikemasen. Eki itu stasiun, mae itu depan, kuruma mobil. Tomete dari kata tomemas yang artinya menghentikan. Wa ikemasen pola kalimat melarang, artinya jangan. Sehingga bisa kita artikan, nggak boleh menaruh mobil di depan stasiun. Nggak boleh menghentikan mobil di depan stasiun. Sama dengan nggak boleh parkir di depan stasiun ya, minasang. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke tambahan ya, minasang. Nah, jadi tambahannya,
Kata kerja demas itu terjemahannya atau artinya ada banyak nanti ya minasang. Jadi terjemahannya tergantung partikel apa yang digunakan dan tergantung konteksnya seperti apa ya minasang. Contohnya saja di sini, apabila tempat ditandai dengan partikel o demas, maka mengindikasikan subjek keluar dari tempat. Terebi o demas. Nah, bisa diartikan keluar dari TV. Jadi TV di sini dianggap tempat, yang keluar itu pelakunya nanti subjeknya. Contohnya serangganya yang keluar dari TV atau hantu nanti mungkin keluar dari TV, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, apabila partikel O nanti diganti dengan ga, contohnya sama ya minasang, terebi ga demas. O-nya saja diganti dengan ga, maknanya berbeda minasang. Jadi tadi kan subjek yang keluar dari TV. Kalau ini TV-nya yang keluar. Jadi terjemahannya TV-nya keluar. Mungkin setelah tombol dipencet, mungkin TV keluar dari box yang besar mungkin minasang. Itu contohnya mungkin ya. Jadi beda partikel, beda makna dia minasang. Seperti itu. Contoh berikutnya lagi, nah di sini saya pakai partikel ni lagi. Beda lagi konteksnya minasang. Terebi ni demas. Jadi demas di sini karena dia pakai partikel ni, dia bisa diartikan tampil atau muncul. Contoh kalau kalian masuk TV pakainya ini nanti minasang. Terebi ni demas bisa diartikan muncul di TV. Kayak gitu ya. Jadi demas ada banyak nanti minasang. Seperti itu ya minasang, jadi tolong diingat baik-baik untuk penggunaan kata kerja demas ini ya. Jadi dia diartikan berbeda-beda tergantung partikel maupun konteks kalimatnya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini minasang. Yang terakhir saya kasih kalian latihan ya minasang. Jadi latihannya itu gampang, kalian tinggal melengkapi partikel apa yang tepat di kalimat berikut ini. Seperti itu ya. Seperti biasa, kalian jawabnya di kolom komentar ya minasang, biar bisa kita koleksi bersama jawabannya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya minasang. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, mohon bantuannya dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian ya minasang. Biar kami makin semangat lagi untuk upload setiap harinya. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.